Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai materi pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan materi tentang jenis gerak tari dan bentuk koreografi tari. Yang pertama, jenis gerak tari. Bergerak berarti memerlukan ruang dan membutuhkan waktu ketika proses gerak berlangsung. Nah, penjelasan ini sudah ada pada bab sebelumnya pada pembahasan tentang elemen gerak tari. Gerak tari berasal dari hasil proses pengolahan yang telah mengalami stilisasi atau penghalusan dan distorsi atau pengubahan, yang kemudian dari proses tersebut melahirkan jenis gerak, yaitu gerak wantah dan gerak berstruktur. Sedangkan tari berdasarkan bentuknya itu dibedakan menjadi dua, yaitu tari representasional dan tari non-representasional. Nah, pembahasan tentang gerak wantah, gerak berstruktur, tari representasional, dan tari non-representasional akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, jenis gerak tari tadi itu terbagi menjadi dua, yaitu gerak wantah dan gerak berstruktur. Gerak berstruktur sendiri itu akan terbagi lagi menjadi dua, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Yang pertama adalah gerak wantah. Apa sih itu wantah? Wantah adalah sehari-hari, keseharian. Nah, gerak wantah adalah gerak yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, gerak spontan. Contoh gerak spontan apa sih? Contohnya seperti kita menangkis. Nah, menangkis itu bisa dijadikan sebagai gerakan tari, akan tetapi harus melewati dulu dengan proses stilisasi dan distorsi sehingga menjadi gerakan tari. Kemudian selain gerak spontan ada gerak mekanis atau gerak yang muncul akibat kebiasaan. Seperti kebiasaan kita saat berjalan. Nah, berjalan itu juga ada dalam tari, tapi distilisasi terlebih dahulu dan distorsi terlebih dahulu sehingga akan menjadi sebuah gerakan yang indah. Kemudian gerak berstruktur. Nah, gerak berstruktur yaitu gerak yang memiliki pola tertentu sehingga dapat ditiru dan dipelajari. Nah, gerak berstruktur ini adalah gerakan tari yang bisa kita pelajari. Kemudian dalam gerak berstruktur itu ada dua, yaitu gerak maknawi dan gerak murni. Nah, dari gambar di samping itu adalah gerakan-gerakan berstruktur yang mudah kita pelajari. Di samping itu adalah gerakan ulap-ulap. Nah, kita bahas satu-satu. Gerak maknawi. Gerak maknawi atau disebut juga dengan gerak gestur adalah gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu. Gerak maknawi itu bersifat menirukan baik itu gerak peniruan dari binatang dan alam atau disebut juga dengan imitatif, dan peniruan dari manusia, dari gerakan-gerakan manusia sehari-hari atau mimitif.
Kemudian untuk gerak murni, yaitu gerakan-gerakan tari yang sengaja diciptakan untuk keperluan tari dengan maksud menampilkan kesan keindahan. Contohnya itu seperti gerakan ukel, melenggang, mengayun, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh dari gerakan-gerakan murni. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk gerak tari yang terbagi menjadi dua, yaitu tari representasional dan tari non-representasional. Tari representasional adalah tari yang menggambarkan sesuatu dengan jelas atau realistis nyata ya. Contohnya seperti tari nelayan, itu kan gerakan-gerakan sehari-hari yang menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian tari merak, nah itu menggambarkan seekor burung merak. Itu tari representasional, menggambarkan dengan jelas. Kemudian yang kedua itu adalah tari non-representasional. Adalah tari yang menggambarkan sesuatu secara simbolis yang biasanya menggunakan gerak-gerak abstrak atau tidak nyata. Contohnya adalah tari klono topeng, kemudian tari bedoyo, dan masih banyak lagi, nanti bisa kalian cari. Nah, tari non-representasional itu lebih terletak pada penjiwaannya, sehingga akan mengakibatkan gerak yang dihasilkan itu tampak hidup. Yang selanjutnya itu adalah bentuk koreografi tari. Apa sih itu koreografi? Koreografi diartikan sebagai pengetahuan penyusunan tari. Nah, sedangkan pencipta tari atau penata tarinya itu disebut sebagai koreografer. Jangan sampai salah ya antara koreografi dan koreografer. Kalau koreografi itu berarti ilmu pengetahuan dalam menyusun tari. Kemudian kita lanjut, bentuk koreografi tari itu akan terbagi menjadi, yang pertama adalah tari berdasarkan pola garapannya, yang terdiri dari tari tradisional dan tari kreasi. Yang kedua, tari berdasarkan jumlah penari, yang terdiri dari tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Kemudian yang ketiga, tari berdasarkan tema, yang terdiri dari tari pantomim, tari erotik, dan tari kepahlawanan. Ini semua adalah bentuk dari koreografi tari yang akan kita bahas. Yang pertama, kita bahas satu-satu dari pola garapnya. Yang pertama adalah tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau diwariskan secara turun-temurun. Sudah jelas ya? Kemudian tari tradisional itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tari tradisional primitif. Kemudian yang kedua, tari tradisional kerakyatan. Dan yang ketiga adalah tari tradisional klasik.
Yang pertama, tari tradisional primitif itu banyak terdapat di seluruh pelosok dunia, di mana gerakan dalam tari primitif sangat sederhana dan banyak didominir oleh kehendak seperti hentakan kaki, tepuk tangan, kemudian memanah. Itu adalah ciri dari tradisional primitif. Fungsi tari ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang waktu itu sangat erat hubungannya dengan alam. Contohnya, tarian upacara untuk meminta hujan, kemudian untuk menyembuhkan penyakit, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tari tradisional kerakyatan, yaitu tarian yang berkembang di lingkungan rakyat. Tarian rakyat banyak berpijak dari unsur-unsur budaya primitif atau dapat dikatakan sebagai bentuk perkembangan dari tari primitif. Dari tari primitif itu lebih dikembangkan lagi agar menjadi lebih kekinian. Contohnya adalah tari Jaipong dari Jawa Barat, kemudian tari Tayuban dari Jawa Tengah. Itu adalah tari tradisional kerakyatan. Kemudian yang ketiga adalah tari tradisional klasik, yaitu tarian yang dikembangkan oleh kaum bangsawan di istana dan bersifat baku. Baku itu paten, baik dari gerakannya, iringannya, kostumnya, itu benar-benar diperhatikan atau tidak boleh dirubah sama sekali. Itu adalah tari tradisional klasik. Contohnya adalah tari Bedoyo Jawa Tengah, kemudian tari Sanghyang dari Bali, dan tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya adalah tari kreasi. Tari kreasi dikategorikan sebagai tarian yang bersifat baru. Nah, tari ini dikembangkan lagi menjadi 3, yaitu tari kreasi baru, tari modern, dan tari kontemporer. Mungkin tari kreasi itu sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tari kreasi baru, yaitu jenis tari yang koreografinya masih mengikuti tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Contohnya tari merak, tari kupu-kupu, dan sebagainya. Masih banyak lagi, kalian bisa mencarinya sendiri untuk referensi. Kemudian yang kedua adalah tari modern. Tari modern adalah tarian yang mengungkapkan emosi penari secara bebas dan tidak terikat pada standar tertentu. Contohnya breakdance, Gangnam Style, K-pop, seperti itu masuk ke dalam tari modern. BTS itu juga masuk ke dalam tari modern. Kemudian yang ketiga, tari kontemporer. Tari kontemporer lebih bersifat eksperimen, sehingga bentuk dan materi atau gerakannya lebih bebas dari tari modern. Nah, pada tari kontemporer sering tampak kurang jelas atau sulit dipahami, terutama bagi kalangan yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan seni yang minim. Nah, tari kontemporer ini biasanya banyak sekali ditarikan, dipraktekkan itu oleh penari-penari profesional. Contoh dari tari kontemporer itu adalah tari hutan plastik dan tari lumpur, karya tari Sardono dan Sardono Kusumo.
Kemudian tari sampah karya Miroto. Nah, tari kontemporer ini bisa kalian lihat contoh-contohnya pada YouTube, itu banyak sebagai referensi dan pengetahuan kalian. Kita lanjut ke bentuk tari berdasarkan jumlah penari. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal merupakan jenis tari yang diperagakan oleh satu orang penari, baik laki-laki ataupun perempuan. Contohnya tari Panji Semirang dari Bali. Kemudian tari golek seperti pada gambar di samping itu dari Jawa Tengah. Yang kedua adalah tari berpasangan. Sudah tahu ya pastinya ya. Tari berpasangan itu berarti jenis tari yang diperagakan oleh dua orang secara berpasangan. Contohnya tari olek tambu lilingan dari Bali seperti pada gambar di samping, dan tari cokek dari Jakarta. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh tarinya. Kemudian yang ketiga itu adalah tari kelompok. Tari kelompok merupakan jenis tari yang diperagakan lebih dari dua orang atau secara berkelompok, berarti banyak orang ya. Contohnya adalah tari Bedaya Semang dari Surakarta, tari Serimpi, dan tari Jenger dari Bali. Kita lanjut bentuk tari berdasarkan temanya. Yang pertama adalah tari pantomim. Nah, tari pantomim adalah tari yang mengacu atau meniru suatu objek tertentu. Nah, objek tersebut bisa berasal dari manusia ataupun kehidupan binatang dan keadaan alam sekitar. Tari pantomim ini juga termasuk ke dalam peniruan gerak ya, peniruan gerak terhadap apa yang dilihat. Contohnya tari kelinci, tari nelayan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah tari erotik. Tari erotik adalah tarian yang mengandung unsur percintaan. Contohnya tari karonsi seperti pada gambar di samping, kemudian tari Gatut Kaca Gandrung, tari Serampang 12, dan sebagainya. Intinya yang berbau-bau percintaan, berpasangan, itu adalah tari erotik. Kemudian yang ketiga adalah tari kepahlawanan. Tari kepahlawanan dilatar belakangi oleh perjuangan seperti perjuangan dalam perang, perjuangan menentang penderitaan, dan sebagainya. Contohnya adalah tari Lawung, tari Mandau, dan tari Seudati. Itu adalah contoh-contoh dari tari kepahlawanan. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan membahas pertemuan berikutnya tentang unsur pendukung tari. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan dan kurang jelas misal dalam menjelaskan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.